Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan perbarui informasi terkait tewasnya 3 polisi yang tewas di Waikanan, Lampung ketika melakukan penggerebekan di lokasi sabung ayam, saudara. Petugas gabungan menangkap 2 orang terduga pelaku penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Dan inilah detik-detik saat petugas gabungan dari Denpom 2, 3 Lampung, Polres Waikanan serta Kodim 0427 Waikanan menangkap Kopka Basar, terduga pelaku yang melakukan penembakan terhadap Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kopka Basar tampak diamankan saat tengah menggunakan kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas anggota TNI Angkatan Darat. Kopka Basar ditangkap di rumahnya, saudara, di Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Sementara itu, petugas juga telah mengamankan 1 orang terduga lainnya, yakni Peltu Lubis yang dikabarkan menyerahkan diri pada Denpom 2, 3 Lampung. Sekitar jam 2 dini hari tadi, saudara, ketiga jenazah polisi yang tewas di Waikanan, Lampung sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Ketiga jenazah polisi yakni Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galib Surya yang merupakan anggota Polsek. Kini ketiganya telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya akan diotopsi oleh tim Polda Lampung. Berdasarkan laporan dari tim liputan Kompas TV, saudara, beberapa anggota keluarga korban juga sudah mendatangi ruang jenazah. Ketiga anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, ditembak saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sementara itu, saudara, tangis keluarga dan rekan sejawat pecah saat 3 jenazah polisi yang menjadi korban penembakan orang tak dikenal tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, tiba pertama kali dan langsung dimasukkan ke ruang otopsi. Menyusul kemudian jenazah Bribka Petrus dan Bribda Galib untuk diproses serupa. Isak tangis keluarga yang menunggu di depan ruang otopsi menambah suasana duka di rumah sakit. Keluarga korban berharap ada keadilan atas peristiwa ini. Dan hingga saat ini, pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung masih terus melakukan proses otopsi. Sebelumnya, saudara, 3 polisi tewas ditembak saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung. Ketiga jenazah korban, Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galib Surya yang merupakan anggota Polsek, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada Senin malam. Hingga Selasa dini hari, saudara, belum ada pernyataan resmi dari polisi soal kejadian ini. Meski tak berkomentar banyak soal peristiwa, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, menyatakan dukanya atas kejadian ini. Ketiga jenazah polisi yang gugur di Waikanan saat bertugas akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut.
Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Surya Ganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media dan kita doakan semoga ketiga personil yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih Bu Kabid? Kronologi kejadian seperti apa, Bu Kabid? Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Sejauh ini dalam perjalanan Kronologinya Bu Kabid. kronologi sedikit aja Bu Kabid. Nanti kan diotopsi dulu, nanti kita bisa tahu. Ada Bu anggota Kabid yang terluka selain lagi 3 dong? orang itu ada yang terluka lagi ya? Nanti kita informasikan Untuk pelaku, perkembangan. Bu Kabid, Pelaku sudah menyerahkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus, kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Teguh Khalid di Bandar Lampung, Saudara. Teguh, selamat pagi. 2 terduga pelaku sudah menyerahkan diri. Anda sudah mengetahui identitas pelaku? Selamat pagi Nanda dan juga saudara. Terduga pelaku dari kasus penembakan yang menewaskan 3 orang anggota Polri saat melakukan penggerebekan ini dikabarkan diduga merupakan anggota TNI bernama Basar dan Lubis. Keduanya ini telah diamankan oleh Denpom 23 Lampung dan petugas gabungan lainnya seperti Polres Waikanan dan Kodim Waikanan. Para terduga pelaku ini telah diamankan dan satu yang bernama Peltu terduga pelaku ini bernama Peltu Lubis ini menyerahkan diri oleh Denpom dan yang satunya lagi yakni Kopka Basar ini diamankan saat dirinya tengah di kediamannya. Ia diamankan oleh para petugas gabungan dan saat diamankan dirinya tengah memakai kaos loreng Malvinas yang menjadi ciri khas dari kaos TNI atau anggota TNI Angkatan Darat. Anda. Dari hasil sementara, terduga pelaku ada dugaan 2 anggota TNI. Salah satunya adalah menyerahkan diri. Apakah saat ini sudah ada informasi? Apakah keduanya ini sedang dilakukan pemeriksaan atau seperti apa kondisi untuk 2 terduga pelaku untuk saat ini, Khalid? Ya, sampai saat ini memang baik pihak Detasmen Polisi Militer Lampung dan Polda Lampung sendiri memang belum memberikan keterangan terkait hasil dari diamankannya 2 orang terduga pelaku penembakan ini. Namun kondisinya memang para terduga pelaku ini setelah ditahan atau diamankan saat ini. Meski begitu kami di lapangan atau jurnalis di lapangan belum mengetahui apakah para terduga pelaku ini telah mendapatkan status hukum dari pihak Denpom ataupun dari kepolisian. Nanda. Baik, Khalid, berarti penegasan untuk kedua terduga pelaku untuk saat ini dibawa pemeriksaan di Polda Lampung? Saat ini keduanya ditahan oleh Denpom Lampung yang dibawahi dari Pangdam Sriwijaya. Nanda. Oke, Khalid, informasinya untuk saat ini yang Anda dapat, apakah nanti akan ada kerjasama dari pihak polisi dan juga pihak Denpom di sana? Ya, sampai saat ini memang belum ada informasi terbaru, namun
yang mungkin saya bisa gambarkan saat ini memang proses dari penanganan kasus ini memang belum dapat digambarkan kepada masyarakat lantaran pihak baik dari kepolisian maupun Denpom sendiri hingga kini enggan berkenan. Saya tadi juga sempat mencoba melakukan wawancara terhadap Kabid Dokes Polda Lampung, namun dirinya menghindar saat saya meminta waktunya untuk diwawancarai. Saat ini saya hanya bisa menggambarkan pada masyarakat bahwa kondisi di Rumah Sakit Bayangkara sendiri, tepatnya di depan instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung ini masih terus ramai oleh petugas yang terus keluar masuk dari baik dari ruang instalasi maupun langsung ke gedung lainnya. Di sini juga saya juga melihat pihak keluarga korban masih setia menunggu di tengah proses autopsi yang dilakukan oleh para petugas Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Oke. Khalid, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai otopsi ini rencananya kapan kemudian akan diumumkan hasil otopsi oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung? Ya, hingga saat ini memang belum ada kabar terbaru terkait hasil autopsi yang akan dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Kapan waktunya? Karena tadi saya juga sempat mencoba mewawancarai, namun pihak dari Kepala Bidang Dokter dan Kesehatan Polda Lampung sendiri menghindar atau menolak saat diwawancarai. Dirinya menyampaikan bahwa wawancara dapat dilakukan oleh Kabid Humas Polda Lampung. Namun hingga saat ini belum ada respon terkait hal ini oleh Kabid Humas Polda Lampung. Apakah jadwal dari autopsi ini akan dikeluarkan kapan? Anda. Oke, Khalid, meski saat ini belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh pihak Polda Lampung terkait dengan kasus ini, apakah Anda mengantongi informasi mengenai sebenarnya dugaan sementara yang menggugurkan 3 polisi pada saat bertugas ini, tembakannya ini informasinya mengenai bagian tubuh sebelah mana, Khalid? Ya, dari data yang saya dapat dan foto-foto yang saya dapat, ini para korban ini tampak mendapatkan luka atau luka tembakan pada bagian kepala. Ketiganya tepat pada posisi kepala yang cukup menyeramkan ketika saya melihat kondisinya. Mereka salah satunya diantaranya masih menggunakan seragam lengkap kepolisian dan tergeletak dengan posisi yang cukup mengerikan, di mana kondisinya memang cukup banyak mengeluarkan darah dari kepala, seperti halnya seorang yang tewas begitu mengenaskan. Anda. Oke, Anda melihat berdasarkan dari foto-foto yang memang tersebar dan bisa dilihat begitu ya oleh awak media di sana bahwa memang pada saat ditemukan masih menggunakan seragam yang lengkap. Khalid, bisakah Anda menceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana kronologi kejadian yang Anda dapatkan atau Anda kantongi mungkin dari saksi yang berada di sekitar ataupun dari warga yang berada di sekitar lokasi? Dari kabar yang beredar, namun hingga saat ini belum terkonfirmasi, kabar yang beredar bahwa para anggota dari Polsek Negara Batin dan juga Polres Waikanan sendiri tengah melakukan upaya penggerebekan di area lokasi judi di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan ini dengan jumlah total anggota sekitar 17 orang. Saat melakukan penggerebekan, namun tiba-tiba mereka mendapati seorang pria tak dikenal melakukan penembakan secara tiba-tiba. Nah, hingga saat ini memang informasi yang saya dapatkan ini belum terkonfirmasi langsung oleh pihak polisian maupun dari otoritas terkait lainnya seperti Denpom. Anda. Oke, berarti artinya masih belum ada informasi juga mengenai apakah 2 orang yang menyerahkan diri ini yang sudah dilakukan penahanan ini yang melakukan penembakan atau tidak, begitu ya Khalid? Ya, hingga saat ini memang belum terkonfirmasi baik apakah para terduga pelaku ini memang menjadi pelaku utama dari penembakan para korban atau para anggota Polri ini. Masih hingga saat ini kami para awak media yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara atau di Bandar Lampung sendiri masih menunggu jadwal dari atau kesempatan wawancara oleh
baik pihak detasemen Polisi Militer Lampung dan Polda Lampung sendiri. Anda. Oke, Khalid, saat ini Anda berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, di mana ketiga jenazah polisi sedang dilakukan otopsi saat ini. Yang Anda lihat di sana, apakah ada keluarga yang kemudian masih berjaga atau menunggu di sana? Bagaimana Anda bisa menggambarkan kepada kami situasi di sana? Ya, jika bisa saya gambarkan kondisinya memang saat ini para petugas masih sibuk dengan sebagian penjagaan. Sementara itu pihak keluarga sebagian juga tengah menunggu dengan mencoba menenangkan diri meskipun memang tampak masih sedih atas kehilangan keluarganya. Sementara itu petugas lainnya juga tengah berjaga menggunakan rompi anti peluru di dalam sekitar 5 orang. Tadi saya lihat ada 5 orang petugas anggota Polri yang menggunakan rompi anti peluru dan berjaga di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sementara itu saat ini banyak sekali kendaraan operasional Dokpol Polda Lampung ini beroperasi atau melakukan mobilisasi di sekitar Rumah Sakit Bayangkara. Anda. Baik, Teguh, kita akan perbarui nanti kembali lagi kepada Anda. Terima kasih sebelumnya atas laporan lengkap Anda. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, akan kembali usai jeda.